Di situ mereka belanja minyak tanah, mereka belanja kebutuhan sehari-hari. Kalau mengharapkan dari Indonesia, saudara harus tahu di kampung mereka minyak tanah 1 liter 30.000, beras 1 kilo 30.000. Karena semua dibawa dari wilayah Indonesia. Bayangkan sudah tahun 2010 tidak ada akses jalan darat ke wilayah Indonesia. Orang-orang tua mereka dulu berjalan, kota terdekat mereka itu Tarakan. Cerita orang-orang tua mereka sebelum misi masuk, pesawat misi masuk itu tahun 50-an. Maka mereka itu jalan kaki kalau terpaksa ke Tarakan. Dan catat 2 bulan baru nyampe. Maka itu jahat pemerintah. Saya ngomong terus terang. Ketika tanggal 17 Agustus yang lalu saya ada di Bogor merayakan kemerdekaan 65 tahun. Di hadapan hampir 1.000 orang, saya berkata dengan tegas, jangan berkata Indonesia merdeka. Bohong. Indonesia belum pernah merdeka. Sebab sejak 65 tahun yang lalu Indonesia dijajah oleh pemerintahnya sendiri. Lebih baik dijajah oleh bangsa asing daripada dijajah oleh pemerintah sendiri. Pemerintah kita jahat sekali terhadap rakyatnya sendiri. Dan itu buktinya. Kekayaan mereka diambil, hutan mereka dibabat. Sudah berapa ribu triliun uang keluar di tanah Kalimantan. Tapi di pedalaman masih ada orang tertinggal. Kenapa? Kami sekolahkan Aprianto, namanya Aprianto, untuk jadi dokter. Saya berjuang untuk suku itu. Kenapa saudara? Karena selama saya hidup, baru di kampung mereka saya melihat berapa kali saya melihat orang mati di lapangan terbang. Kenapa? Orang sakit kalau mau berobat tunggu cuaca, tunggu pesawat datang. Berkali-kali saya melihat orang sakit parah 1 hari ke airport, ke lapangan terbang, cuaca buruk, gak ada pesawat, bawa pulang lagi. Besok bawa balik lagi ke airport, tunggu pesawat lagi, tidak ada, ya mati dia. Saya cari di suku itu siapa yang bisa saya biayai jadi dokter. Saya sudah menyekolahkan beberapa yang jadi perawat, jadi analis kesehatan. Dokter ini baru satu yang saya sekolahkan, tapi ada beberapa suku mereka yang sudah jadi dokter. Kami punya cita-cita untuk mengurus rumah sakit di sana. Jadi kami nggak cuma ngurus Papua, kami ngurus Kalimantan, kami ngurus suku-suku anak dalam orang Kubu, kami ada sekolah di sana. Kami ngurus suku anak di Sulawesi Tengah, masih ada orang terasing tinggal di pohon-pohon. Kami dirikan sekolah di sana. Suku Wana ini unik lagi. Kalau ada orang Sulawesi Tengah, ada orang Sulawesi Tengah di sini, supaya saya punya gambaran. Ada orang Sulteng di sini? Gak ada. Gak ada. Cuma orang Sulteng di sini. Oke. Suku Wana itu suku terasing di Sulawesi Tengah. Masih ada sampai hari ini. Suku terasing tinggalnya di atas pohon. Dan kami harus turunkan mereka untuk buka sekolah. Saudara, suatu kali saya melihat orang kakinya berdarah-darah, kan ngeri saya. Tapi kok nggak kesakitan? Darah kakinya itu 2 telapak kakinya berdarah. Nah, lalu tim yang sudah ngerti bahasa mereka, saya tanya, nah tim itu juga orang dari suku Lundaya, namanya Nexon Balang. Anak ini luar biasa. Waktu Nexon Balang saya siapkan untuk kembali ke sukunya Lundaya. Tapi ternyata Roh Kudus punya rencana lain. Dia punya hati untuk suku Wana. Ya udah saya utus ke suku Wana. Saya tanya, Nek, kenapa kakinya berdarah-darah? Apa kita nggak ngobatin dia? Oh enggak, itu memang sengaja. Sengaja bagaimana? Karena mereka itu jalan kaki kemana-mana sudah. Nggak bisa pakai sandal, apalagi pakai sepatu. Sol sepatunya ya kulit kaki mereka itu. Nah, mereka punya kebiasaan unik. Kalau mereka rasa jalannya sudah nggak cepat lagi, berarti solnya mulai tipis. Nah, untuk buat solnya tebal lagi, dengar ini, di hutan itu ada pohon pandan berduri.
Lalu mereka potong satu bagian duri, ya, lalu kakinya digosok sampai berdarah, kiri kanan. Nah, luka-lukanya itu nggak diobati, paling cuma kasih berapa ramuan dari daun-daun untuk dibuat jalan lagi supaya tebel lagi. Bayangkan, di Indonesia masih banyak orang-orang yang tinggal di hutan seperti itu. Apa yang kita buat? Nah, Ernest Presswood dengan Will Finger, itulah dua penginjil, satu dari Amerika, satu dari Kanada, yang mengunjungi suku Lunda ya tahun 33. Nah, itu yang saya heran. Sayang, sampai hari ini saya tidak bisa menemukan data. Siapa yang memberitahu dua orang ini bahwa di gunung itu ada manusia yang sampai hari ini saja nggak ada akses jalan darat ke kampung mereka. Saya nggak ada datanya. Kuburan mereka masih ada di Tarakan sampai hari ini. Will Finger mati di Samurai, Jepang, tepat pada Natal tanggal 25 Desember tahun 44. Waktu dia meninggal, dia belum menikah, umurnya baru 32 tahun. Ernest Presswood meninggal karena sakit paru-paru di sebuah kampung kecil waktu itu, sekarang sudah di kota, namanya Tanjung Selor. Istrinya mendayung di tengah laut 2 malam 3 hari baru tiba di Tarakan untuk ngubur suaminya. Sudah bau mayat itu. Saudara bisa bayangkan perjuangan para misionaris. Tapi ada kesalahan dari sebagian mereka yang kita harus tahu. Apa kesalahannya? Maka itu mari kita lihat. Mengapa daerah-daerah Kristen di Indonesia, mulai dari Sumatera Utara, Tapanuli, Nias, itu mayoritas Kristen. Kita turun ke Mentawai, Sumatera Barat, daerah Kristen. Maaf, tinggalkan Sumatera. Kita ke Toraja, daerah Kristen. Kita naik ke utara, ke Sangir. Terus sedikit, masih Sulawesi Utara, Minasa, daerah Kristen. Kita lari ke timur lagi, mulai NTT, Maluku, Papua. Maaf, mengapa daerah-daerah mayoritas Kristen di Indonesia justru Injil tidak bisa memerdekakan mereka? Saudara kita di daerah-daerah yang saya sebut tadi, saudara, adat masih lebih dihormati daripada Alkitab. Kok bisa begitu? Maka itu sampai hari ini daerah-daerah itu begitu sulit Injil berkembang. Malah bentrokan mereka luar biasa dengan kebenaran. Kesalahan para misionaris adalah tidak memuridkan mereka, tapi sekedar membaptis mereka. Lalu para misionaris kirim data ke pusatnya, entah di Eropa, entah di Amerika, sekian yang dibaptis. Maka pusatnya bangga, di papan tulis mereka di kantor pusat, terus angka bertambah. Mereka tidak menggenapi 1 Timotius 2 ayat yang keempat. Bedakan, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan. Nah, pekerjaan sebagian besar misionaris itu tidak menyelamatkan, tapi mengkristenkan. Nah, ini beda. Bapa di surga tidak ingin orang-orang itu dipindahkan agama. Tidak. Yang dia inginkan diselamatkan dengan satu syarat, untuk memperoleh pengetahuan akan kebenaran itu. Menurut Yohanes 14 ayat 6, siapa kebenaran itu? Bukan apa ya, siapa? Silakan saudara jawab. Yohanes 14 ayat 6, siapa kebenaran itu?